Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam bincang Piala Dunia 2022. 8 tim sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final. Brasil melawan Kroasia, Belanda melawan Argentina, Prancis melawan Inggris, dan yang paling akhir lolos adalah Maroko yang akan berhadapan dengan Portugal. Maroko ternyata sebagaimana yang saya prediksikan sebelumnya, bahwa mereka akan membuat kejutan terhadap Spanyol, dan itu terbukti. Maroko menang 3-0 dalam adu penalti. Sedangkan Portugal ternyata menang cukup meyakinkan atas Swiss. Sekarang kita coba menganalisis pertandingan yang pertama di babak perempat final antara Brasil melawan Kroasia. Pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 9 Desember ya, hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat atau 23.00. Brasil tentu di atas kertas banyak yang akan mengunggulkannya. Juara dunia 5 kali ini 958, 62, 70, 94 dan 2002 ini secara kualitas tim dan prestasi mereka memang sangat pantas diunggulkan. Tetapi jangan lupa Tribuners bahwa Kroasia pun adalah tim yang luar biasa penampilannya, dan dia meraih prestasi yang sangat bagus ya dalam Piala Dunia terakhir di Rusia 4 tahun yang lalu. Mereka merupakan runner up, dan prestasi mereka sebelumnya terbaik adalah di Piala Dunia 98, itu mereka berada di posisi ketiga. Secara head to head, Brasil dan Kroasia ini sudah bertemu sebanyak 4 kali dengan dominasi kemenangan ada di Brasil ya. Jadi Brasil menang 3 kali dan sekali seri. Jadi dari sisi head to head memang Brasil cukup meyakinkan. Dia tentu Neymar dan teman-teman lebih percaya diri lah menghadapi Kroasia ini. Sebagai beberapa kemenangan ya head to head itu tanggal 17 Agustus 2015 itu Brasil dengan Kroasia seri 1-1. Kemudian di Piala Dunia 2006 ya itu Brasil menang 1-0. Di Piala Dunia 2014 waktu itu di Brasil yaitu Brasil menang atas Kroasia 3-1. Dan 3 Juni 2018 itu Brasil menang 2-0 atas Kroasia. Kemudian sekarang saya coba beberkan beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kedua tim menjelang pertandingan babak perempat final ini. Brasil dalam 5 laga terakhir dia hanya sekali kalah. Ya, kekalahan dia tuh terakhir semua tentu tahu waktu di penyisihan grup ya tanggal 3 Desember yang lalu dia kalah 0-1 melawan Kamerun. Tapi sekali lagi itu kekalahan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap Brasil. Kemudian dalam 4 pertandingan lainnya itu Brasil meraih kemenangan. Ya. Misalnya tanggal 5 kemarin ya semua tahulah dia mengalahkan Korea 4-1 sehingga lolos ke perempat final. Kemudian Brasil waktu itu tanggal 28 November mengalahkan Swiss. 25 November dia kalahkan Serbia 2-0. Dan pada bulan September yang lalu dalam laga uji coba dia menang atas Tunisia 5-1. Sedangkan Kroasia dalam 4 laga terakhir itu 2 kali menang dan 2 kali seri. Artinya Kroasia pun juga kinerjanya bagus ya Tribuners ya. Jadi saya katakan tadi tidak bisa dianggap remeh bahwa Kroasia akan mudah dikalahkan oleh Brasil. 23 November yang lalu di penyisihan grup Korea dengan Maroko 0-0 ya. Kemudian dia menang atas Kanada 4-1. Kemudian dia tahan Belgia juga 0-0, Belgia yang tersingkir dari Piala Dunia. Dan terakhir dia mengalahkan tim kejutan dari Asia, Jepang dengan skor 3-1 lewat penalti. Tribuners, kira-kira seperti apa prediksi pemain yang akan diturunkan kedua tim? Saya menduga bahwa Kroasia akan tetap memainkan ya, pelatih Kroasia Zlatko Dalic itu tetap akan mengandalkan bintang veteran mereka Luka Modric ya, dan teman-teman itu Luka Modric kemudian Ivan Perisic itu menjadi pemain kunci di kubu Kroasia.
Dalam waktu melawan Jepang, memang Luka Modric diganti ya pada babak 2 ya, karena dia usia sudah tua, stamina tidak mendukung. Tetapi pengganti dia pun, pemain seperti Luka Modric pun itu di kubu Kroasia itu pemain yang dengan kualitas bagus ya. Jadi Kroasia ya Zlatko Dalic ini memang selalu menurunkan 4-3-3 ya, formasi klasik dia. Di bawah Mistar tentu tetap mengandalkan kiper Dominik Livakovic ya. Kiper ini yang kemarin menggagalkan 3 eksekusi penalti dari pemain Jepang ya. Kemudian di belakang dia akan ditopang oleh 4 pemain, yaitu Borna Daresic, kemudian Josko Grafiol, Dejan Lovren, dan Josif Juranovic. Itu akan mengawal, membentengi Livakovic di lini pertahanan. Sedangkan di tengah ada 3 pemain yang akan diturunkan Dalic di sana, yaitu Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, dan Luka Modric. Ya, Luka adalah pemimpin di lapangan, dia juga sekaligus pemain jangkar yang menghubungkan antar lini. Serangan-serangan Kroasia selama ini memang selalu berawal dari Luka Modric. Sedangkan di depan, Dalic itu akan mengalahkan Bruno Petrovic dan Andre Kramajic. Sedangkan di kubu Brasil ya, saya kira komposisi terbaik ketika kemarin mereka menang di babak 16 besar itu yang akan dipertahankan. Sudah pastilah kiper Alisson Becker itu penampilannya bagus sekali. Jadi Tite tetap mainkan dengan 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1. Jadi tengah itu dia 3 gelandang ya, 2 bek sayap dan 1 penyerang tunggal ya, itu sudah pasti ya Richarlison atau Vinicius Junior. Di belakang ya tetap akan dipimpin oleh Thiago Silva, kemudian Eder Militão dan Casemiro. Sedangkan di tengah Lucas Paqueta, Rafinha, dan Neymar. Neymar ini selalu menjadi penghubung ya, dan untuk juga mengalihkan perhatian pemain Kroasia nanti. Tentu para pemain Kroasia akan memberi perhatian pada Neymar. Nah, disitulah akan Vinicius Junior, kemudian Richarlison, Lucas Paqueta bisa merangsek untuk melakukan serangan-serangan ke gawang Kroasia. Pertandingan ini saya prediksikan akan berlangsung sangat ketat ya. Karena apa? Brasil pun tidak akan menganggap remeh Kroasia karena melihat reputasi mereka, soliditas tim Kroasia itu luar biasa. Kroasia tidak punya pemain yang bintang kecuali Luka Modric, tetapi mereka secara tim itu solid luar biasa. Memang di atas kertas sedikit diunggulkan Brasil akan menang dengan skor 2-1 ya, atau 2-0 ya. Tetapi sekali lagi berkemungkinan juga Kroasia bisa juga meraih kemenangan juga, tapi dengan skor yang tidak terlalu besar. Apakah mungkin penalti? Oh, bisa saja berakhir penalti kalau misalnya terjadi seri 0-0. 0-0 agak sulit kayaknya karena kedua tim ini sangat ofensif. Bisa 1-1 atau 2-2, extra time dan kemudian penalti. Nah, di penalti ini 2 kipernya sangat bagus. Tinggal siapa dari Fortuna yang akan memihak, Brasil atau Kroasia. Demikian Tribuners, prediksi pertandingan antara Brasil melawan Kroasia. Jangan lupa ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.